Teknologi. Selamat datang di Kastapolis. Kastapolis, podcastnya selebritis Kastapolis. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar nih, apa sih Kastapolis itu? Jadi Kastapolis adalah podcast yang akan menjadi ruang ngobrol kita, ngobrol santai tapi juga penuh dengan pengetahuan dan insight, wawasan seputar dunia perencanaan wilayah dan kota. Buat yang lupa sama aku, kenalin, nama aku Nabila Deswita Alifia dari mahasiswa perencanaan wilayah dan kota angkatan 2024 selaku host yang akan menemani teman-teman di rumah. Nah, sama seperti podcast sebelumnya, kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemani sama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Citra Amanda Arafa, mahasiswi perencanaan wilayah dan kota angkatan 2024 yang akan menemani Bibil pada Kastapolis hari ini. Tema kali ini juga nggak kalah nih teman-teman sama tema sebelumnya. Tema kali ini adalah From Passion to Profession, perjalanan akademik seorang planner. Nah, lewat tema ini kita akan ngobrol tentang bagaimana seorang akademika di bidang perencanaan wilayah kota bisa membentuk cara berpikir, pengalaman, sampai perjalanan karir seorang planner. Nah, tentunya untuk membahas tema kali ini kita sudah mengundang dua narasumber yang keren banget, yaitu dosen dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan, yaitu Bapak Hoiri Azahayal Keliwar, MPWK, dan juga Ibu Mukulsum Muhammad, MPWK. Tepuk tangan dulu guys. Nah, untuk memulai obrolan kita kali ini, mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan. Mungkin bisa dimulai dari Pak Hairi, dulu dilanjut dengan Bu. Oke, jadi dari saya dulu ya. Ini saya harus kemana kan lihatnya bebas saja. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman semua, saya Hairi Azahayal Keliwar. Kebetulan saat ini sebagai dosen perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Kalimantan dan baru masuk tahun lalu ya 2024. Segitu cukup atau perlu saya tambahkan lagi? Mungkin bisa sedikit-sedikit Pak, kayak latar belakang. Oh gitu, latar belakang. Ya sih, spill sedikit-sedikit aja. Oh, spill sedikit-sedikit. Apa itu spill sedikit-sedikit ini? Jadi sekarang masih ngekos juga, jadi sama seperti teman-teman ya, saya juga masih ngekos karena dosen baru juga. Jadi teman-teman nanti kalau mau main bertamu nanti dulu lah di next time ketika sudah pindah ke rumah ya. Oke, apa itu udah? Oke, nanti ya silahkan disiapkan saja fisiknya. Oke, mungkin begitu ya. Ya, Yang berikutnya. Oke, perkenalkan saya Umu Kulsum Muhammad, dipanggilnya Umu aja. Saya juga dosen baru di Institut Teknologi Kalimantan Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk latar belakangnya saya S1 di UIN Alauddin Makassar, jurusan PWK, kemudian melanjutkan S2 di Institut Teknologi Bandung, jurusannya PWK juga. Itu sih kayaknya ya. Iya, kita lewat bagian itu ya. Oke, Bapak cerita tiga Pak. Ya, jadi karena ini Kastapolis ya. Iya. Saya lupa mungkin dari sejak kapan ini diadakan, tapi ketika saya mahasiswa juga ada ya seperti ini obrolan-obrolan dengan alumni ataupun eksternal ya kan dari luar sama himpunan. Nah, kebetulan saya juga alumni ya 2017, angkatan 2017 PWK ITK, dan lanjut sama seperti Bu, saya satu kelas pada satu dan satu angkatan 2022 kami di ITB, Magister PWK ITB, dan dulu sama-sama kita masuk sini juga sama-sama. Kasih bersama. Iya. Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak Ibu sekarang mengampu mata kuliah apa sih? Saya dulu, Ibu. Boleh. Bebas ya, Bapak dulu. saya aja dulu lah. Oke, jadi semester ini menariknya beda dengan semester kemarin mungkin ya. Jadi teman-teman kalau tahu di semester kemarin tuh kita kan ekivalensi. Nah, betul. tahun ini itu banyak yang terdampak juga ekivalensi. Jadi saya itu cuma sedikit mata kuliah, cuma teori perencanaan, sistem infrastruktur, kemudian pengabdian masyarakat. Lalu satu lagi itu di TPB. Nah, tapi khusus sekarang semester ini walaupun sedikit banyak kelasnya. Kayak oper itu 5 kelas. Jadi lumayan capek ya, 5 kelas. Terus Sistrans 4 kelas. Nah, itu lumayan capeknya di situ. Beda sama semester kemarin walaupun banyak mata kuliah tapi tidak terlalu capek karena sedikit kelasnya. Kalau dulu mungkin gimana? Oke, kalau semester ini sih saya ada 2 studio ya, jadi memang mata kuliahnya cuma ada 4. Yang pertama studio perencanaan kota, kemudian studio perencanaan infrastruktur dan permukiman, kemudian bahasa Indonesia sama perencanaan pariwisata. Nah, kalau semester ini memang kelasnya agak sedikit berbeda sama semester lalu yang kita hampir setiap hari ketemu ya, angkatan 2024 karena banyak banget.
mata kuliah dari angkatan 2024 yang saya ampuh, tapi semester ini kurang sedikit. Oke. Nah teman-teman, menarik banget ya, karena ternyata bapak ibu kita ini nggak cuma mengampu mata kuliah prodi kita aja, tapi juga TPB yang ternyata mahasiswanya juga bukan dari kita aja gitu. Nah kalau misalnya kita mundur nih Pak Bu ke masa awal kuliah, biasanya kan setiap orang itu punya cerita nih. Gimana akhirnya kita memutuskan untuk mengambil prodi PWK sebagai pilihan kita? Kenapa sih akhirnya memilih PWK sebagai jurusan ibu dan bapak di jenjang S1 kemarin? Nah, gimana ibu dulu mungkin ya biar Boleh, silakan. gantian. Ini agak panjang ceritanya, nggak panjang sih. Ya. Jadi sebenarnya awal mendaftar tuh saya nggak daftar PWK ya guys. Ya seperti kalian-kalian yang kejar adalah kedokteran. Jauh banget. Tapi ternyata pas dari sistem yang nilai rapor udah lulus, terus akhirnya ikut SBMPTN, waktu itu disuruh lah ada cadangan kan satu untuk supaya jaga-jaga daripada SBM lagi di tahun depan. Akhirnya pilih nih apa ya, prodi-prodi asal milih lah awalnya kan PWK. Lulusnya di PWK, jadinya nggak jadi dokter umum tapi dokter kota ya. Masih dokter. Iya, terus waktu itu kayak kayaknya belum ketemu nih passionnya di PWK kan. Akhirnya coba lagi SBMPTN, tembak kedokteran lagi, nggak lulus lagi. Ya udah kita lanjutkan di PWK sampai lulus 2 kali. Itu sih, terus akhirnya ditarik ke belakang, mulai sadar nih waktu SMA tuh suka kayak nanya-nanya gitu. Ini tuh kota kok nggak ada yang atur ya, kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Saya minim waktu itu kayak ini kok macet nggak diatur, ini kok pembangunan gini. Pas masuk PWK ternyata baru terjawab tuh kalau ternyata ada loh ilmu yang mempelajari tentang sistem penataan perkotaan seperti itu. Gimana kalau cerita Pak Hairi? Oh ya, saya mungkin ya. Ini memang terlalu personal ya cerita tentang perjalanan S1 ini kemarin, kenapa bisa jadinya akhirnya milih PWK gitu kan. Jadi kurang ada bersinggungan lah dengan ceritanya ibu barusan. Jadi di tahun 2017 pada saat saya lulus, kami lulus sama ya. 2017 ketika lulus itu 2017 ketika lulus kami harus memilih, ada 2 jalur waktu itu, mungkin saat ini SNBP ya, SNBP dan SNBT. Nah, pada saat itu kami itu SNMPTN dan SBMPTN. Jadi, pertama itu kami kan SNMPTN sama seperti SNBP saat ini, undangan melalui nilai rapor. Nah, pada saat itu kami diberikan kesempatan 2 kampus dan 3 jurusan, artinya satu kampus bisa 2 jurusan. Nah, saya waktu itu milihnya Institut Teknologi juga, tapi Bandung. Jadi urutan pertama itu memang ITB. Jadi jurusan apa? Teknik sipil. Kenapa sipil? Karena saya lebih suka hitung-hitungan. Di SMA saya lebih suka di eksak, hitung-hitungan. Sipil lah yang ada di pikiran daripada matematika atau saya lebih setuju di situ karena saya mikir peluang kerjanya mungkin nanti saya lebih suka di sana gitu. Nah, akhirnya saya isilah sipil itu ya pilihan pertama. Kemudian keduanya apa? PWK. Kenapa PWK? Karena mirip-mirip mungkin sama sipil. Pada saat itu saya juga belum terlalu tahu banyak tentang tata kota ini. Apalagi di SMA kita belajar apa tentang rencana wilayah kota. Sepertinya awam ya. Saya sama seperti teman-teman SMA ya pada saat itu, nggak pernah kepikiran ada jurusan yang bahas tentang penataan kota gitu. Tapi karena mau nggak mau harus kita cari tahu, waktu itu yang bersinggungan dengan sipil itu ya PWK gitu. Akhirnya saya taruhlah PWK itu di pilihan kedua ITB. Nah, masih ITB. Kemudian ketiganya tadinya kosong sebetulnya, karena nggak kepikiran akan masuk ke ITK. Pada saat itu 2017 ITK itu masih sangat-sangat baru. Berarti baru 3 tahun dia berdiri di situ. Walaupun sudah ada ya 2012, tapi fisik bangunan yang digunakan di sini kan baru 2014. Nah, jadi baru 3 tahun. Nah, siapa yang mau kuliah di situ pada saat itu ya? Semua teman-teman saya pun sama seperti saya pada saat itu, mereka lebih tertarik untuk kuliah di luar lah, di Jawa atau minimal unggul di Samarinda. Nah, tapi karena nggak boleh kosong, ya orang tua juga menyarankan isi daripada tidak diisi, daripada kosong ya saya isi aja PWK-nya lah, karena memang waktu itu juga belum terlalu riset lebih dalam dan tidak berharap juga akan lulus di PWK ITK-nya gitu. Jadi ya sudah, saya isi PWK ITK sebagai pilihan ketiga, dan ketika pengumuman tiba
selamat Anda diterima di Institut Teknologi Kalimantan. Ya, itu SNM jalur undangan. Sebetulnya kan bisa saja mau coba SBM, tapi waktu lagi dan harus belajar lagi. benar. Saya rasa cukup kok, yang penting orangnya aja, karena juga dari sekitar kan bilang udah yang penting orangnya aja, mau dimanapun kuliah. Saya cobalah ya menerapkan itu kan, dan akhirnya 2017 masuklah sebagai mahasiswa baru di ITK BWK ITK Balikpapan. Waktu kampus itu hanya 2 gedung ada di gitu, Oke. Berarti bapak sama ibu ini sama-sama di ITB guys, satunya Institut Teknologi Bandung, Iya. satunya Institut Teknologi Balikpapan. Oke, mungkin tadi kan kalau misalkan dari pengalaman bapak ibu ya, berarti kan memang dari awal tidak punya niatan nih untuk di PWK. Tapi setelah terjun akhirnya ke dalam PWK ini, adakah kira-kira sesuatu yang akhirnya menyadarkan atau seorang role model gitu, yang akhirnya kayak oh oke, terusin deh. role model. Iya, Role model. Di mana ibu? Kalau saya sendiri saya lihat, oh ternyata peluang kerja di PWK ini masih sangat bagus nih ya di Kalimantan khususnya. Karena kalau kita bicara kota-kota besar di Pulau Jawa khususnya, mungkin perannya kita PWK itu lebih ke mengelola yang sudah ada, yang sudah berantakan. Tapi tantangan kita kan yang belum terbangun ini nih. Nah, saya lihat itu peluang kerjanya yang bikin saya tuh bertahan. Akhirnya saya lihat kira-kira siapa role model yang dimaksud. Mungkin di kita, kalau teman-teman pernah lihat Pak Farid misalnya, itu salah satu role model kami semua ketika kuliah ya, karena beliau termasuk yang kuliah atau mengajar di ruangan itu juga menceritakan bagaimana pengalaman kerja beliau gitu. Jadi akhirnya itu juga jadi salah satu role model kami di PWK ya, zaman saya ya. Atau kalian juga kan sama kan? Masih sih. Nah, jadi salah satu role model kita pada saat itu memang Pak Farid gitu. Bagaimana beliau bisa membawa dunia kerjanya orang-orang PWK ini ke dalam kelas gitu. Kalau dari ibu? Kalau role model sendiri, siapa ya kalau role model? Kayaknya sih dari kayak kalian-kalian yang melihat dosen-dosennya. Nah kalau saya juga melihat senior-senior saya yang ada di kampus waktu itu ya, kayak oh iya keren nih ketika kita bisa, ketika masa depan suatu kota tuh ada di tangan kita gitu kan, ya nggak sih kayak gitu. Terus pas mulai sering ikut-ikut kajian, maksudnya kajian ini kajian ilmu PWK ya, kajian atau seminar-seminar, terus mungkin mulai dikasih kesempatan kayak ke Bapeda, ke dinas tata ruang. Nah itu kayak menyenangkan gitu, kayak oh kayaknya gue fit in deh di sini kayak gitu. Terus akhirnya pas mulai tahu juga kayak oh ternyata banyak nih bukan artis juga ya sih, mungkin influencer atau siapa yang di dunia PWK, salah satunya kan Ari Kriting ya. Kayak, oh ternyata Bang Ari ini anak PWK loh, tapi dia kalau nggak salah ITN ya, yang di Malang, kayak gitu. Terus dan waktu itu sempat diajak join buat ke forum perencanaan ruang yang anak-anak muda gitulah, kayak oh iya seru nih ternyata. Dan akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku harus belajar lebih banyak deh tentang PWK ini. Akhirnya passionate ya. Iya, akhirnya kayak bukan passionnya, oh ya kayak passionku di sini. Sebenarnya sama sih sama kita ya, Iya, kurang lebih. sebagai mahasiswa juga sebenarnya seperti itu. Teman-teman awalnya nggak tahu kan sebenarnya PWK-nya apa sih, apalagi di SMA nggak ada orang sebenarnya yang mau pengen jadi mahasiswa PWK, paling dokter, farmasi dan lain-lain. Dan ternyata dari saya juga pas udah masuk PWK ternyata kayak oh ternyata banyak ya yang dipelajari untuk menata kota tuh, kayak nggak cuma itu doang, nggak yang kayak kadang kita pas di jalan suka ngomong kenapa sih jalanannya rusak gini-gini. Ternyata memang pemerintah kota kadang bukan bukan wewenangnya untuk memperbaiki teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal di kota kita ini yang sebenarnya perlu kita pelajarin untuk kita tahu bagaimana solusi untuk permasalahan yang ada. Nah, setelah tahu cerita awal dari perjalanan mahasiswa Ibu dan Bapak tadi, kan Ibu sama Bapak ini udah kuliah 2 kali, udah lama banget. Nah, pasti juga punya banyak banget cerita yang bisa asik untuk dibahas ya, Cid. Betul. Ini pertanyaan dari saya Ibu Bapak, apa sih perbedaan S1 dan S2 yang paling signifikan? Izin, karena kita baru S1, belum tahu. Apa ya?
apa ya? Yang paling signifikan ya. Mungkin paling signifikan pertama di luar dari akademiknya Oke. adalah variasi umur mahasiswanya. Oke. Ya, oke. Variasi umur mahasiswanya. Jadi ada yang kalau kami kemarin yang paling tua itu berarti 2004 ya, Pak. Iya. Ini ya. Mas Ali ya. Mas Ali. Jadi ada satu mahasiswa teman kami, seangkatan kami itu angkatan kuliah pertamanya atau di S1-nya 2004 gitu. Jadi ya beragam gitu ya, berbeda dengan kita yang sebayaan semua ketika masuk S1. Nah, itu secara non akademiknya ya. Kalau di akademiknya sendiri mungkin dari saya lihatnya akhirnya mau nggak mau di S2 ini kita lebih sering baca jurnal yang Scopus kali ya. Nah, Scopus itu dimana meskipun kita merasa bahasa Inggris kita ini oke ya, tapi ketika sudah diharapkan dengan jurnal Scopus, seolah-olah itu tidak ngerti apa-apa gitu. Karena bahasanya beda ya. Seperti belajar dari nol ya. Iya, betul. Jadi dan ternyata entah ini mungkin karena kampus juga kali ya berbeda tingkatan. Di sana itu di ITB itu ada dibuka untuk mahasiswa reguler tapi mahasiswa internasional. Nah, kelasnya reguler. Nah, jadi juga mau tidak mau akhirnya mengikuti kuliahnya itu bukan dia ngikutin kita bahasa Indonesia, tapi kita yang ngikut dia bahasa Inggris. Harusnya dia yang ngikut kita bahasa Indonesia, karena dia masih reguler gitu. Akhirnya jadi belajarnya dalam bahasa Inggris, tapi untungnya bahasa Inggris yang masih basic yang harusnya kita teman-teman juga masih paham aja gitu. Lalu itu ya tadi jurnal, kemudian tugas-tugas itu juga kalau di S1 mungkin tugas bedah jurnal atau bikin tugas penelitian itu penelitian kecilnya mungkin juga banyaknya berkelompok. Nah di S2 mulai dibiasakan semakin banyak tugas yang seperti itu tapi individu gitu. Jadi disuruh mengkaji lebih dalam lagi. Kalau di S1 yang penting kita bisa menggunakan alat analisisnya mungkin ya. Dari S2 sudah dituntut harus bisa menjelaskan itu gitu dan alasan kenapa dipakai. Nah tugas-tugas kecilnya mungkin dari saya seperti itu, sebetulnya insight-nya berbeda dari ibu ya. Iya. Jadi kalau yang menyambung tadi ya yang dibicarakan Pak Hairi, jadi beragam umur, jadi pergaulan kita juga semakin luas gitu, bukan bebas tapi luas ya. Gak bebas, bebasnya gitu. Nah jadi kayak teman-teman kita banyak dari insight-insight yang masuk ya, bukan cuma kalau saya sama Pak Hairi kan pasti bahasannya sama, tapi ketika kita punya teman yang lebih tua misalnya dan pengalamannya lebih banyak, kita tuh terserap juga ilmu-ilmunya di situ. Aja kayak tadi kan misalnya Mas Ali itu kan kalau dipikir kita tuh masih TK ya, kita masih TK, beliau udah S1 gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman dia dalam dunia kerja, dalam hidup itu banyak diajarkan ke kita. Terus pas S2 juga ada salah satu yang saya ingat banget nih, ada mata kuliah lingkungan, tentang lingkungan lah pokoknya. Kita dikasih tugas membaca jurnal. Itu pertama kalinya saya nangis baca jurnal karena 3 hari baca itu saya nggak paham sesulit itu. Karena biasanya kan mungkin kita bacanya ya yang apa ya, yang dasar-dasar aja gitu, yang kepala kita langsung bisa paham. Tapi di saat kita ketemu tentang lingkungan terus dengan bahasa yang filosofis itu tuh, duh ini kok gue nggak paham-paham, kok gue sebodoh ini kayak gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bodoh, cuman emang kita mulai masuk ke dunia yang lebih luas. Jadi semakin kita belajar, semakin kita tuh paham, oh iya aku nggak tahu apa-apa nih. Dan jadi mau nggak mau kita semakin banyak membaca, berpikir, dan membentuk cara pikir kita yang kritis. Jadi kalau mungkin teman ya agak maklum aja ketika kami yang dosen-dosen muda ini ke kalian itu agak kayak kok gini karena kami baru aja nih dapat pembelajaran yang agak gimana gitu. Terus ketemu sama teman-teman yang kita pengennya teman-teman ini harus lebih baik daripada kita sebelumnya gitu. Ya, saya tambahin mungkin. Dari kepikiran tadi, karena beragam tadi ya, beragam angkatan itu. Tapi satu sisi bedanya dengan kita S1, nah karena S2 ini beragam angkatan, jadi tadi belajar juga sebetulnya kita bisa belajar dari mereka-mereka yang tua. Tapi yang bagus juga adalah karena mereka ini sudah punya pengalaman kerja dan bagaimana keperluan data kita tuh biasanya lebih terbantu, lebih mudah gitu. Karena mereka sudah lebih dulu bekerja gitu. Jadi kita di beberapa tugas itu kita bisa terbantu sama data-data untuk tugas kita gitu. Terus oh ya saya tambahin lagi mungkin ya, yang paling mendasar kita di ITK ini mungkin surveinya masih dekat-dekat aja juga ya. Tapi sudah mulai di semester ini, kemarin sudah mulai keberau ya. Kemarin tuh kami juga
ke Cirebon tuh lumayan ya 3-4 jam baru sampai. Nah tapi yang menariknya mungkin di sana ada sedikit biaya tambahan, biaya jajan. Nah nanti semoga kedepannya kita bisa menerapkan itu di studio kita ya. Harapan saya begitu, tapi nggak tahu, jangan terlalu berharap tuh ya. Kan berharap ya, gitu ya. Mungkin begitu, silakan dilanjutkan. Oke, silakan dari Bibel atau gimana? Dari semua nih Pak, dari mata kuliah yang Ibu dan Bapak sudah ambil selama S1 S2, ada nggak sih mata kuliah yang paling berkesan buat Ibu dan Bapak yang kayak buat mengubah cara pikir Ibu tentang PWK sendiri atau tentang tata kota ini dibentuk? Mata kuliah Yang paling berkesan aja buat Ibu soalnya atau topik kuliah deh Bu yang paling berkesan buat Ibu sama Bapak? topik kuliah. Oke. Ibu sudah ada? Iya kayaknya ada ya. Kalau ya ini lebih ke waktu S2 sih ya. Jadi saya konsentrasinya di S2 itu ambil tentang inovasi dan smart city. Jadi bagaimana kota ini kita buat inovasinya dan bekerja lebih pintar lah istilahnya. Tapi ternyata pas chip in di situ malah kayak dosen-dosennya itu ternyata nggak pro dengan konsep itu. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu tapi semakin kita pelajari semakin kok gini ya, kok gitu ya, harusnya kan nggak gini gitu. Jadi ada ketidakselarasan, tapi ketidakselarasan itu yang menjadi ilmu gitu. Misalnya kalau teman-teman udah pernah baca tentang smart city itu ada 6 komponen, ada smart living, ada smart mobility, dan smart lainnya. Nah ternyata ketika kita merencanakan sesuatu yang sangat pintar, itu nggak selamanya akan sepintar itu loh, karena balik lagi ke society-nya. Gimana kita membangun society ini pertama sebelum kita membuat perencanaan yang serba elektronik, IoT dan segala macamnya kayak gitu. Jadi itu apa ya, lebih membuka, lebih bikin kita penasaran gimana ya, semakin menantang nih kota supaya bisa sepintar yang kita harapkan. Tapi pintar juga ternyata nggak cukup gitu sih. Banyak yang harus dipertimbangkan ya. Karena harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan juga kan. Terutama di Indonesia. Betul. That's the point. That's the point ya. Jadi saya giliran saya berarti ya. Iya Pak. Kalau saya mungkin kalau tadi Ibu sudah cerita di S2 ya, khususnya itu ya ketika pengalaman S2, saya mungkin sebelum S2 jadi S1 lah, di S1. Kalau menurut saya mulai paham di PWK itu ternyata kita dalam melakukan perencanaan perlu kita ketahui terlebih dahulu jumlah penduduk dan ternyata bisa kita proyeksikan gitu. Maksudnya itu pembelajaran yang kalau di SMA mungkin kita hanya tahu aritmetika, geometri itu sebagai mata pelajaran, matematika mungkin ya, sudah matematika aja. Nah ternyata itu digunakan ketika kita kuliah untuk memproyeksikan penduduk, dan itu buat saya menarik juga ya, bisa kita proyeksikan sampai 20 tahun ke depan jumlah penduduk itu untuk apa, sebagai dasar kita melakukan perencanaan. Akhirnya itu jadi pegangan juga sebenarnya buat kehidupan sehari-hari gitu, bahwa ternyata kita ini bisa merencanakan sesuatu gitu ke depannya, bahkan untuk kehidupan kita sendiri pun ya bisa kita rencanain. Meskipun yang harus diketahui sebagai dasar semua perencanaan adalah kita sudah merencanakan, tapi ketika rencana ideal sudah kita buat itu ada untuk masa depan, kita harus tahu bahwa ada hal-hal di luar kontrol kita yang bisa saja membuat perencanaan itu jadi tidak sesuai dengan yang sudah kita siapkan di awal gitu. Kita sudah terbiasa dituntut untuk sebelum melakukan perencanaan kita harus identifikasi dulu, identifikasi kondisi existing, permasalahannya. Kemudian setelah itu sebelum rencana kita bahas analisis dulu, lalu merencanakan. Nah, setelah merencanakan ternyata nggak selesai karena harus monitoring dan evaluasi juga. Nah itu konsep dasar ini orang PWK ini bisa kita bawa, kita terapkan ternyata ke kehidupan kita sehari-hari. Misalnya teman-teman pengen lulus nih tepat waktu atau 3,5 tahun lah, ya 3,5 tahun kan bisa kita rencanakan ya, bisa kita rencanakan kondisi kita saat ini sampai mana sih, sejauh mana kemampuan kita, mata kuliah kita sudah berapa yang diambil SKS, perlu berapa lagi untuk ngambil. Nah itu ada, dan itu saya rasanya dalam kehidupan perjalanan hidup akhirnya mau nggak mau juga berkaca ke situ gitu, buat merencanakan sesuatu yang ingin dicapai. Mungkin gitu kalau dari saya. Oke. Nah,
itu berarti tadi sudah termasuk tantangan ya Bapak Ibu Iya. terkait proses belajar bahkan sampai sekarang. Nah kira-kira setelah menjalani semua itu ada lagi nggak tantangan yang kira-kira sampai sekarang tuh masih jadi apa ya? Kalau kita bilang trust issue kali buat Bapak Ibu, kayak tantangan itu benar kayak sampai sekarang diingat sampai kayak Masih kadang tuh kalau kepikiran masih kayak masih jadi pressure gitu sampai Pressure. sekarang. Sampai sekarang tapi ya, Iya. bukan di masa lampau nih. Iya, sampai sekarang. Oh sampai sekarang, kalau sampai sekarang karena saya kalau masa lampau mungkin menurut saya waktu saya S1 kemarin tantangan saya itu justru di tugas akhir. Wah. Kenapa jadi tantangan? Karena pada saat itu pertama ya tugas akhir itu kan benar-benar kita sudah harus manajemen diri sendiri nih Iya, untuk betul. mengerjakan. Itu pertama. Kedua, COVID. Nah, COVID ini ide kita pendidikan kita itu terbatas karena pertama udah pasti metodenya nggak bisa yang melibatkan banyak orang gitulah yang begitu. Nah, saya pada saat itu, nah kalau teman-teman tahu saya sambil cerita aja ya nggak apa-apa kan ya. silakan. Jadi saya untuk mencari tahu judul itu saya lihat dulu di dokumen-dokumen rencana saja. Jadi pada saat itu saya coba cek di Ripdanya Pukar. Ripda Pukar itu di sana ada mention tentang, kalian mungkin belum pernah dengar, Museum Perjuangan Merah Putih Sanga-Sanga. Nggak pernah dengar kan? Nah, Oh, iya. saya lihat itu ada dalam dokumen perencanaan pariwisatanya Pukar. Ripda Pukar tahun berapa saya lupa, tapi dia di 2020-2021 saya cek ada Ripda yang mention Museum Perjuangan Merah Putih. Kayaknya nggak terkenal ya. Betul. Waktu saya studio kota, jadi saya studio kota itu di Sanga-Sanga juga dulu. Kayaknya rasanya nggak terlalu familiar ya. Nah saya akhirnya saya angkat itulah jadi tugas akhir saya kan. Kemudian tantangannya di mana nih? Yang menarik ini saya harus survei ke sana. Ternyata COVID. Nah COVID dan untungnya saya dapat akses untuk bisa survei sendiri. Masalahnya survei sendiri di dalam itu sudah tidak digunakan 2 tahun, rumput sudah mulai tumbuh tinggi dan dalam itu survei saya disuruh cek keliling sendiri untuk survei. Jadi lumayan seram juga pada saat itu. Apalagi Sanga pada saat itu terkenal di zaman saya ada teman ketika studio kota, jadi lagi survei studio kota kerasukan di Sanga-Sanga. Jadi lumayan cerita tentang ininya, agak-agak mistisnya ada gitu. Jadi menurut saya ketika kuliah S1 kemarin justru tantangan saya sendiri itu di tugas akhir kalau saya. Karena harusnya sama semua mahasiswa tantangan tugas akhir ya. Itu kalau sampai saat ini mungkin tantangannya karena masih dosen baru jadi mencoba untuk membiasakan diri dengan ternyata tugas dosen itu tidak hanya mengajar kan. Ya, kita juga tahu bukan hanya mengajar, bukan hanya meneliti, tapi juga ada pengabdiannya pada masyarakat juga. Nah, 3 ini kan tugas utama dosen. Nah, kalau karena masih baru, jadi ini masih membiasakan diri untuk bisa ngeblend dengan kegiatan yang beradaptasi dengan kegiatan dosen itu. Karena ternyata tidak hanya mengajar. Dan saya begitu mungkin. Oke, mungkin ya sama ya kayak Mbak Eri, kesulitannya ada di tugas akhir ya. Tapi kalau dari yang lalu sampai sekarang sebenarnya bukan di tugas akhirnya, tapi mencari isu untuk tugas akhir, dan yang mana isu itu juga masuk sampai ke ranah pekerjaan ketika kita menyusun suatu dokumen, dokumen perencanaan ruang, dokumen pembangunan, itu kan yang dicari pasti isunya kan. Dan isu ini nggak bisa asal caplok kita kayak, oh ini ada isu banjir nih, banjir aja kah? Jadi banyak isunya, dan isunya itu nggak cuman kita lihat dari di sekitar kita ya, tapi harus didukung oleh beberapa teori-teori. Nah menurut saya itu agak tantangan sih, bahkan sampai sekarang walaupun udah menjadi dosen, tantangannya lagi adalah mencarikan isu mahasiswa nih. Jadi ketika kadang kan mahasiswa ada yang datang siap nih dengan bahannya dia, ada juga yang datang dengan kebingungannya kayak, bu ini saya harus teliti apa, atau bahkan mungkin isunya udah ada tapi isunya belum cukup mungkin ya untuk dibawa ke tugas akhir. Jadi itu menurut saya tantangan sih, karena nggak hanya di dunia kuliah ya, di dunia kerja pun kita bertemu sama si isu ini. Baik banget nih teman-teman. Dan kalau teman-teman sadar tadi, Ibu sama Bapak ini S1 sama S2-nya itu sama-sama memilih PWK nih teman-teman. Nah, apa sih Bu alasan Ibu dan Bapak sampai akhirnya itu memilih untuk melanjutkan
ke kodir sama apalagi setelah dari tantangan ya dari awal awalnya nggak mau PWK tapi tiba-tiba Iya. S1 jadi PWK gitu. Baru dikasih cobaan malah dicobain. iya itu sih banget lebih dalam. Iya, kalau ya itu balik lagi ini ceritanya personal lah ya. Jadi kenapa akhirnya memutuskan untuk lanjut? Kalau saya pribadi, ketika lulus itu memang nggak langsung lanjut, memang ada sempat kerja dulu selama kurang lebih 1 tahun ya sambil memantapkan diri untuk lanjut S2 itu. Tapi pada saat itu kenapa harus lanjut? Ada kesempatannya gitu. Pertama masih ada kesempatannya dan saya mungkin jadi mungkin tipikal orang atau latar belakang orang kan beda-beda ya. Ada yang dari keluarga yang belum terlalu berkecukupan. Artinya kan dia kalau memutuskan untuk langsung lanjut kan bisa jadi satu masalah kan sebetulnya. Nah, saya pada saat itu alhamdulillahnya kalaupun lanjut tidak jadi masalah untuk itu gitu. Karena jangan sampai ini yang harus dipahami adalah jangan sampai pertanyaan ini muncul ini nanti memunculkan niat semua mahasiswa yang baru lulus S1 ini mau lanjut S2 nggak gitu. Jadi harus dipertimbangkan kondisi masing-masing, itu beda-beda ya, latar belakang keluarga, latar belakang diri sendiri itu juga penting untuk dipahami. Jangan sampai harusnya kerja karena mungkin jadi tulang punggung keluarga, tapi malah maksa untuk lanjut S2. Itu kan juga bisa jadi satu masalah. Nah, saya pada saat itu saya rasa ada kesempatannya untuk lanjut. Kemudian kenapa saya rasa ada kesempatan? Karena saya tidak dituntut harus bekerja dari sekarang, dan saya diwanti-wanti sebetulnya. Diwanti-wantinya apa? Kalau misalnya kerja sekarang untuk lanjut kuliah atau lanjut sekolah itu pasti akan sulit. Karena apa? Karena ketika kita kerja, kita tuh sudah dapat enaknya, apa enak? Sudah ada pemasukan, pendapatan sendiri. Ngerasain duit ya, Pak? Betul, ngerasain duit itu akhirnya jadinya sulit untuk mau melepas itu untuk melanjutkan pendidikan gitu. Nah, akhirnya saya rasa oke lah ya, saya coba juga karena juga dari keluarga, lingkungan. Jadi saya juga cerita-cerita dengan orang-orang di asosiasi, juga ada asosiasi di AP ya, di Samarinda tuh kan sih cerita-cerita. Memang di Samarinda khususnya di Kaltim lah ya, di Kaltim ini lulusan S2-nya PWK itu masih sangat jarang. Orang yang asli juga KTP Kaltim itu sangat sedikit gitu yang PWK. Nah, makanya di proyek-proyek pada saat itu, jadi saya juga mulai cari tahu lah. Jadi kegiatan kerjaan pada saat itu memang lebih banyak itu dari orang luar jadinya. Orang luar yang masuk ke Kaltim. Nah, kenapa bisa demikian ya? Karena SDM kita di Kaltim pun tidak memadai. Orang S2, tenaga ahli ya, Pak? Iya, S2-nya juga masih sedikit. Sementara yang jadi tenaga ahli itu biasanya setidaknya itu diminta levelnya level S2 gitu. Nah, makanya itu juga jadi salah satu pemantik semangat juga. Entah pada saat itu saya juga tidak berpikir akan benar-benar 100% fix jadi dosen atau enggak gitu. Karena pada saat itu masih bercabang, bisa jadi dosen atau fokus di dunia konsultan atau tenaga ahli di pemerintahan. Nah, artinya ketika S2 kita punya peluang juga jadinya lebih besar. Peluang untuk semua kerjaan yang begitu juga lebih besar. Toh kalaupun kita misalnya ada PNS bukan dan kita mau ikut nih di formasi provinsi Kaltim misalnya. Nah, dia ternyata nggak ada formasi S2, kita punya pendidikan S1 bisa juga gitu, walaupun sayang ya. Tapi artinya bukan itu, maksudnya adalah peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan misalnya itu juga jauh lebih besar ketika kita juga sudah punya gelar S2. Apalagi spesifik. Kenapa linear? Nah, kenapa linear? Karena saya mempertahankan peluang sebanyak-banyaknya. Ketika nanti mau jadi dosen bisa, ketika tetap mau fokus di profesional artinya konsultan atau tadi tenaga ahli juga bisa, sangat bisa gitu. Makanya itu strategis ya. Nah, ini balik lagi ke awal tadi saya bilang latar belakang keluarga, strateginya harus ada ya. Jadi kenapa harus S2? Kenapa saya harus S2? Pertanyaannya itu begitu. Jadinya mau ngapain setelah ini? Gitu sih ya. Kalau dari saya silakan ibu mungkin berbeda nih insight-nya. Kalau dari saya karena mungkin teman-teman pernah dengar kalau ilmu PWK itu seluas samudra tapi dangkal. Sih. Kita belajar sedikit-sedikit nih, kalian belajar tata guna lahannya sedikit, kalian belajar statistika sedikit, ekonomi sedikit, tapi teman-teman punya kemampuan banyak gitu kan di banyak bidang. Nah, kemudian karena waktu itu
kayak circle juga yang mendukung saya bergaul sama beberapa senior yang juga melanjutkan S2 dan melihat mereka punya apa ya, keahliannya masing-masing walaupun masih di bidang penataan ruang. Ada nih yang keahliannya tentang bencana, ada nih yang keahliannya dia tentang menyusun kebijakan kayak gitu kan. Nah akhirnya saya kepikirannya mau lanjut S2 gitu, terus sampai kayak tadi Pak Hairi bilang dukungan orang tua gitu kan, dukungan keluarga juga, kondisi waktu itu bisa memungkinkan untuk saya melanjutkan studi. Akhirnya saya juga lanjut dengan alasan kalau kelamaan juga nanti udah males belajar gitu kan. Bahkan kita libur aja kadang males nggak sih, kayak habis break 3 bulan nih aduh malesnya belajar lagi. Nah akhirnya ngambil peluang itu langsung lanjut, terus melanjutkan di PWK juga karena saya rasa PWK ini ilmunya masih banyak kan yang belum saya dapatkan di S1 dan saya mau memperdalam untuk membentuk citra saya sendiri sebagai planner gitu. Jadi akhirnya ya ambillah PWK lagi seperti itu sih. Oke. Kalau tadi Bapak berbicara soal strategi, kalau Ibu haus ilmu ya. Oke, benar-benar. Ini pertanyaan saya sih, izin ya Ibu Bapak. Kalau boleh berbagi, kira-kira kemarin itu topik dari tesis ya berarti? Tesis. Topik tesisnya apa sih? Mana Ibu? Silakan Ibu dulu, saya lagi dulu. Boleh ya? Iya ya, karena kita berdua beda konsentrasi ya Pak. Jadi ceritakan mungkin. Jadi infrastruktur, jadi smart city. Jadi topik tesis kita cukup berbeda. Kalau saya kemarin tesisnya tentang analisis biaya untuk BRT, transportasi umum ya. Bagaimana agar biaya itu transportasi yang terintegrasi itu murah untuk masyarakat dan itu menjadi sustain untuk masyarakat menggunakan transportasi umum. Karena kan kadang yang bikin malas naik transportasi umum itu ketika kita menghitung naik motor segini, naik angkot segini sama aja gitu kan. Jadi kemarin tesis saya lebih fokus ke situ sih, menghitung bagaimana biaya transportasi yang terintegrasi itu tapi di Kota Bandung kemarin. Jadi memang di situ saya banyak belajar juga ya. Awalnya mau ambil smart mobility, tapi ternyata saya nyangkutnya ke equalnya, bagaimana kesetaraan masyarakat, dan kebetulan saya juga lebih concern ke situ. Akhirnya topik tesisnya itu. Oke, menarik banget. Kalau untuk Bapak sendiri bagaimana? Oh ya, jadi jangan, kalau misalnya lihat nanti tugas akhir transportasi publik berarti sama ibu ya. Terus saya juga nanti ada cerita ya kenapa saya akhirnya juga dari salah satu dosen transportasi juga. Jadi tadi ceritanya ibumu ya, kami itu di ITB ketika ambil magister ternyata di dalamnya itu ada jalur pilihan atau konsentrasi gitu. Nah itu ada beberapa, ada bencana, perencanaan kota, perencanaan wilayah sampai itu smart city itu ibumu konsentrasinya. Lalu saya di sistem infrastruktur dan transportasi namanya itu. Jadi saya belajar lebih fokusnya ke sistem infrastruktur, transportasinya itu bicara jaringan jalan paling banyak, tapi juga memang menyinggung ke nodes itu penghubung jaringan transportasi. Jadi tidak hanya jaringan jalan aja, tapi juga terminal, halte dan sebagainya. Itu juga saya pelajari di konsentrasinya. Akhirnya karena saya di situ fokusnya di situ. Kalau saya beda mungkin sama ibu, nggak tahu ibumu gimana kemarin tesisnya itu berarti ide ini mencari, mengeksplor lebih banyak, mengeksplor sendiri. Nah, saya justru sebaliknya nih mungkin ya. Saya dikasih makan bahasa kita mungkin. Jadi pada saat itu pembimbing saya memang beliau itu juga lagi ada proyek atau penelitian lah ya, proyek penelitian itu di satu Bandung Raya. Jadi Bandung Raya itu ada Kabupaten Bandung Barat dan 2 Kota Bandung. Nah saya itu justru diajak ya, jadi diajak, ayo Hairi ada penelitian tentang air bersih nih. Jadi karena di infrastruktur ada penelitian tentang air bersih nih, mau nggak join? Nah, karena pada saat itu ide itu datang lebih awal dari jadwal tesis seharusnya. Jadi kami itu tesis harusnya di semester 3 yang mulai proposal itu ya. Nah itu datang itu di awal-awal proposal, di awal-awal semester 3, sangat awal. Jadi lumayan cukup cepat gitu tawaran untuk ikut penelitiannya itu lebih cepat gitu. Akhirnya
Saya setuju karena juga peluang, ternyata juga dibiayai untuk survei dan segala macamnya, bahkan ada uang saku. Nah, jadi menarik kan ya, siapa yang tidak tergiur gitu. Selain sudah disiapkan juga ya, disiapkan artinya isu utamanya sudah disiapkan, tinggal kita mengeksplor lagi aja apakah betul seperti itu gitu. Dan pada saat itu kalau teman-teman main ke Bandung tuh biasanya main ke Cikole, pernah dengar ada ya daerah-daerah sana, atau itu Kabupaten Bandung ya, atau Bandung Barat ya. Nah itu saya ambilnya di sana, bahasnya tentang air bersih, khususnya air bersih berbasis masyarakat. Jadi bagaimana penyediaan air bersih berbasis masyarakat ini? Pernah dengar PAMSIMAS? Belum ya? Belum ya. Itu air bersih berbasis masyarakat, program punya World Bank, jadi Bank Dunia. Tapi hari ini mungkin sudah enggak kalau dan dilanjutkan oleh pemerintah kita sendiri, tapi namanya rasanya bukan PAMSIMAS lagi. Nanti coba dicek aja ya. Jadi PAMSIMAS itu sarana atau infrastruktur air bersih yang disediakan itu untuk mengakomodasi atau mengakomodir jaringan air bersih yang nggak masuk PDAM. Jadi misalnya PDAM itu kan dari BUMD, BUMD masuk dari pemerintah. Nah, tapi ketika daerah-daerah tertentu itu kan dia nggak masuk PDAM ini gitu. Jadi di masyarakat itu caranya salah satunya adalah PAMSIMAS ini pada saat itu gitu, didorong untuk menyediakan air bersih, tetapi yang mengelolanya adalah masyarakat itu sendiri, kelompok masyarakat. Nah, saya teliti apakah masyarakat ini sudah sudah equal tuh setara, sudah merasa sama semua, kok mereka nggak dibeda-bedakan untuk mendapatkan air bersih ini gitu. Jadi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain itu sama aja, mau dia itu orang kaya orang miskin sama aja. Terus apakah mereka merasa ini lebih murah atau enggak gitu, saya kira teliti ke arah sana gitu. Begitu mungkin ya, atau kalian mau ada pertanyaan lanjutan biar kami coba sambil cerita. Jadi lebih kompleks. Wow. Berarti tadi kalau bapak lebih ke aspek fisiknya ya, berarti Betul. kalau ibu itu lebih ke sosialnya. Iya, betul. Oke. Bill gimana Bill? Apakah sudah ada Iya, kantor cipta melanjutkan itu kenapa di belakang saya? Oke, iklan. Nah teman-teman di rumah, tadi kan kita udah dengar nih banyak banget tentang pengalaman ibu dan bapak, mulai dari kenapa pilih PWK, terus apa pengalaman yang berkesan sampai akhirnya membentuk cara pikir ibu dan bapak sendiri. Nah perjalanan tadi itu menjadi alasan mengapa ibu dan bapak juga akhirnya memilih dosen sebagai karir bapak dan ibu sekarang. Nah, kalau boleh tahu kapan sih ibu dan bapak itu mulai terpikir untuk akhirnya memilih dosen sebagai pemilihan karir ibu dan bapak saat ini? Sebelum nih. Silakan dari bapak Bapak ya boleh. Dari saya mungkin ya. Sejak kapan berpikir untuk menjadi dosen ya? Iya. Saya jadi dosen. Jadi beda antara dosen aja dan dosen PNS. Nah, itu pertama yang harus digarisbawahi ya. Jadi pada saat lulus S2 itu kan sama ya seperti teman-teman S1 yang baru lulus. Nah, setelah ini saya mau ngapain sih? Sama. Jadi saya dan teman-teman S2 kemarin ya, kita kan kekhawatiran kita setelah selesai melakukan pelaksanaan tesis itu, sidang segala macam, dinyatakan lulus, kekhawatiran kita berikutnya adalah setelahnya apa kita bisa bekerja untuk dan mendapat pekerjaan yang work gitu kan dengan pendidikan kita ini. Atau jangan-jangan ternyata sia-sia aja sih S2 gue ya. Gak balik modal guys. Iya. Jadi ketika baru lulus, dosen tetap kepikiran, tapi nggak langsung setelah lulus itu, karena setelah baru lulus itu juga masih lebih prefernya tuh ke dunia profesional dulu gitu kan, ke dunia profesional. Nah, tapi ternyata ketika kita sudah menjalani dan segala macam, juga mulai terlihat juga kan bahwa di dunia profesional ini nggak bisa menjadikan nggak stabil lah, nggak stabil itu artinya kita nggak bisa menghitung seberapa besar pemasukan kita yang pasti. Itu pertama. Jadi meskipun angkanya di satu sisi kadang-kadang itu menggiurkan, tapi kita nggak tahu angka pastinya, dan risiko untuk kedepannya itu juga lebih besar lah gitu. Ada momen-momen nanti pada saat gagal proyek itu lumayan parah sekali. Nah, akhirnya terpikirkan pertama bukan dosennya sih, tapi lebih ke
ke pegawai negeri sipil. Oh, PNS-nya. Kenapa PNS? Nah itu yang artinya pertanyaan berikutnya adalah kenapa PNS gitu. Nah ini kan PNS mau buka ya. Ya tapi kenapa PNS ya, ini juga beda-beda tapi umumnya termasuk saya ya, salah satu yang jadi perhatian dari fokus itu kan stabilnya itu ya. Jadi meskipun ya nggak seberapa tapi kita punya angka pasti pemasukan per bulan, pemasukan pasti lah. Itu jadi modal juga untuk kehidupan ya, menurut saya untuk jadi modal untuk kita bisa merencanakan part-part kehidupan kita itu lebih mudah karena kita punya angka yang pasti. Meskipun kalau kalian itu mau tinggalnya di GC ya nggak bisa lah ya mengharapkan masukan. Jadi harus pintar-pintar, maksudnya cobalah cari peluang tambahan di luar itu lah jika ada. Nah, tapi intinya adalah stabilitasnya itu. Kemudian kenapa dosen? Nah ini dosen larinya adalah ke fleksibilitas awalnya. Gitu. Kalau tadi PNS-nya itu stabilitas, kalau dosen ini ceritanya fleksibilitas. Awalnya berpikir demikian, kan fleksibilitas. Sampai ternyata ketika masuk kan ternyata kita kerjaannya ada 3 tadi itu ya. Pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Dan ketiga ini harus berjalan bersamaan tuh di dalam 1 semester kan ya, setiap saat kita bekerja inilah. Yang palingnya tadi fleksibilitas yang dimaksud itu ternyata fleksibilitas yang dimaksud adalah tetap bekerja di saat Sabtu dan Minggu, ternyata fleksibilitas yang dimaksud itu sangat fleksibel. Tapi juga banyak momen ketika karena ini dosen juga kita punya privilege untuk bisa menggeser misalnya ya, kalau misalnya dari ada kondisi kita berhalangan. Berbeda kalau misalnya nanti kita kerja yang benar-benar harus standby ya, harus benar-benar standby itu juga. Nah akhirnya dosen itu dipilih gitu karena itu sebetulnya. Terus juga ada pertanyaan berikutnya atau enggak saya nggak tahu, tapi ini nanti siapa tahu bisa dihubung-hubungkan kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya. Nah kenapa dosen? Nah setelah saya pikir-pikir menarik juga gitu kan jadi dosen ini karena mau nggak mau harus belajar terus gitu. Mau nggak mau harus belajar terus. Jadi meskipun saya juga dulu yang terlalu rajin belajar, mungkin ya sudah biasa-biasa aja, penting tugas dikerjakan segala macam. Tapi ketika jadi dosen itu ternyata harus terus belajar, harus terus meningkatkan pengetahuan kita, karena apalagi kita membimbing mahasiswa. Bagaimana mau membimbing kalau kitanya juga nggak tahu gitu kan? Nah akhirnya sebenarnya iya juga ya kalau bisa dipikir-pikir, walaupun ini mungkin agak sok didengar, tapi privilege saya kalau jadi dosen itu akhirnya belajar terus nih. Jadi mau nggak mau kita punya ilmu baru terus gitu. Nah akhirnya punya formasi metode-metode. Kalau kita di dunia dosen kan sangat concern nih sama mungkin kita metode-metode analisis buat penelitian. Nah kita bisa dapat banyak sekali informasi baru, insight baru itu ketika jadi dosen gitu. Jadi rasanya ketika kuliah kemarin itu juga masih kurang ya, S2 itu kayak belajarnya nggak sedalam ini gitu. Ketika udah jadi dosen itu ini harusnya bisa sampai begini gitu. Mungkin begitu ya, silakan. Nah kalau ibu gimana? Oke, mungkin tadi juga tambahan dari yang tadi alasan melanjutkan S2 gitu ya. Jadi pertama kali terpikir profesi dosen itu waktu pernah jadi asisten praktikum waktu S1. Nah di situ pas ngobrol sama yang waktu itu nggak ada tingkat ya, ada tingkat kok ternyata seru ya. Jadi kayak lebih ke bertukar pikiran, jadinya nggak ngajar ya, tapi bertukar pikiran. Terus pas waktu itu agak galau ya. Memang setelah lulus saya nggak cuma ngejar jadi dosen, saya juga pernah apply di BUMN, pernah apply di beberapa tempat, even Nestle, tapi Nestle menolak saya. Nestle menolak saya. Terus akhirnya waktu itu bertepatan banget ya, ijazah kita keluar, beberapa bulan kemudian terbuka CPNS. Waktu itu galau mau ambil antara PU atau jadi dosen. Terus akhirnya sempat berantem dikit lah sama orang tua kan. Kita ya kadang idealisme kita ada ya, kayak gaji di sini lebih gede nih kayak gitu. Terus tapi orang tua khususnya ibu ya memberikan insight lain kayak kamu nanti akan berkeluarga. Mungkin ini buat teman-teman yang cewek juga kan. Nanti kamu akan berkeluarga,
ada titik dimana kamu punya anak dan kamu punya tanggung jawab terhadap anak gitu kan. Ketika kita jadi dosen, fleksibilitasnya lah yang dijual. Untuk jam kuliah itu nggak selalu yang kayak orang kantoran yang bener-bener 8 to 5 dan 8 to 4 yang bener-bener depan laptop banget. Tapi kalau kita sebagai dosen, ada namanya jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan ini bisa kita atur sesama dosen, terus kita bisa ngurus juga nantinya anak kayak gitu. Nah jadi mulai kepikiran ya mungkin emang jalannya kali ya di situ. Terus satu hal juga yang saya pikir adalah change buat belajar terus ya. Kayak saya nih pengennya S3, emang ngejarnya mau S3 dan salah satu profesi yang bisa mendukung dan mengharuskan untuk S3 itu adalah menjadi dosen. Karena memang kita punya kewajiban dan saya nggak mau putus nih belajarnya kayak gitu kan. Jadi akhirnya menjadi dosen aja deh supaya nanti bisa S3 nih, bisa keluar negeri nih dengan belajar kayak gitu. Itu sih, tapi ya maksudnya saya pengennya jadi dosen nggak yang cuma ngajar tapi lebih ke bertukar pikiran sama mahasiswa ya. Terus kita tadi kata Pak Hairi, kita tuh nggak berhenti belajar, jadi bukan kita tahu semua hal, kita sebelum masuk kelas juga belajar lagi. Bahkan ketika mahasiswa nanya sesuatu kita nggak jarang buka lagi nih apa ya ini yang ditanyain mahasiswa kayak gitu. Jadi upgrade ilmu terus gitu. Berarti kan ini termasuk tantangan juga ya Bapak Ibu kan? Karena apalagi sekarang Bapak Ibu ngajak Gen Z juga, sama Gen Z, pastinya itu riset lagi, berarti praktek lagi, gimana sih caranya biar sebenarnya pendekatan bagus kayak gini, pengajaran bagus kayak gini gitu. Berarti itu juga termasuk mempengaruhi ya cara berpikir Bapak Ibu sekarang, apalagi sekarang sudah menjadi dosen seperti itu. Jadi itu bisa ditambahkan di tantangan tadi ya, pertanyaan tantangan ya. Betul. Terus mau nggak mau harus mengupgrade dirinya itu ya. Itu melalui belajar terus menerus itu sebenarnya tantangan juga untuk jadi seorang dosen kan. Mau tidak mau karena kita mengajarkan ya harus bisa punya ilmunya juga harusnya kan bisa lebih gitu, harusnya begitu gitu. Makanya tantangan terbesarnya adalah kita bisa belajar lebih banyak gitu. Apalagi kan kalau kayak mahasiswa sekarang, jangan kata mahasiswa, anak-anak tuh gampang banget dengan teknologi kan. Jadi kalau kami juga nggak upgrade teknologi, kadang mereka nih ngomongin apa gitu kan. Kayak kita walaupun sama-sama Gen Z kan, tapi terpaut tahun lahir gitu kan. Jadi kayak kita mau nggak mau harus mengikuti mereka nih lagi nge-trend apa ya, supaya kita bisa catch their kayak menjadi atraksi buat mereka gitu loh, perhatiannya mereka. Terus dan lanjut bagaimana supaya mereka mau memperhatikan di kelas kayak gitu ya. Banyak bersabar juga sih sebagai dosen. Sabar guys, kuncinya adalah sabar. Ngobrol di ruangan tuh ya. Iya. Kalau bikin forum sendiri dalam ruangan ketika kita lagi belajar. Yang gitu jadi kata yang utama ya. Kata tulis. Gitu ya. 1, 2, 3. Nah teman-teman, kan tadi kita udah dengar nih gimana Bapak dan Ibu ini harus menyesuaikan dan adaptasi dengan perkembangan zaman dan juga keminatan mahasiswa saat ini. Nah menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sih perkembangan ilmu PWK, khususnya juga bagaimana isu perkotaan yang ada di Indonesia ini? Apakah hal-hal yang menurut Bapak dan Ibu itu yang sekarang itu benar-benar agensinya paling mendesak untuk diperhatikan? Menarik ini. Berat ini. Ini kalau kita bicara mata kuliah teori perencanaan ya. Di mata kuliah teori perencanaan itu kita belajar, kita tahu bahwa kita orang PWK itu dengan segala metode analisis kita sehingga keluar rekomendasi perencanaan. Itu kita seperti itu, tapi ternyata kan yang harus kita ketahui itu ada pendekatan politik lah ini juga. Jadi kalau kita belajar teori perencanaan memang ada hubungannya juga ke sana kan. Makanya kalau kita coba lihat ya di yang hangat banget dan teman-teman sudah bosan mungkin dengar itu IKN. Kalau kalian tahu kan IKN ini kan tiba-tiba muncul dalam perencanaan tata ruang nasional kita gitu, tiba-tiba muncul gitu. Sehingga kebetulan pada saat itu di tahun 2020, seingat saya pada saat saya masih KP juga ya, KP. Jadi saya waktu KP di Dinas DPPR, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, pada saat itu kan digenjot untuk segera merevisi
dokumen RT/RW baik itu nasional maupun di kabupaten atau bahkan provinsi gitu, karena harus ada perencanaan IKN di dalamnya akhirnya Surabaya. Jadi saat itu saya juga sempat bersinggungan dengan penyusunan RT/RW atau revisi RT/RW-nya Pukar kalau tidak salah, itu untuk mendukung IKN ini. Jadi yang sebelumnya itu nggak pernah muncul. Jadi artinya apa? Artinya ternyata hal-hal atau perencanaan yang sudah kita susun berdasarkan hasil analisis kita, rekomendasi analisis itu bisa saja berubah ketika ada kepentingan politik. Maka itu jadi bagus ketika misalnya pimpinan kita ingin ITK ini nanti jadi kampus nomor 1 deh di Kaltim misalnya kan, itu bisa pembangunan misalnya, pembangunan itu bisa dimasukkan atau dikonsentrasikan ke sana lebih cepat. Nah, kalau tadi kita bicarakan juga sama seperti itu. Jadi ini di luar kita berpolitik, tapi maksudnya kita orang PWK, kita harus tahu bahwa setelah kita melakukan rencana itu juga ada pendekatan lain. Itu. Jadi untuk 5 tahun terakhir mungkin yang lagi hangat banget di Indonesia itu tentang pemindahan IKN ini. Jadi kita orang-orang di Kaltim khususnya itu kan juga mau nggak mau harus siap dengan itu. Khususnya kita orang PWK juga harus siap dengan IKN yang memang sudah dibangun di sana sampai saat ini gitu. Di luar dari urusan politik kita tidak bicarakan gejolak politik pro kontra itu, kita bicara dari pandangan atau sudut pandang kita orang PWK. Kalau belum secara Indonesia secara umum lainnya apa ya, mungkin kita bicara bagaimana manajemen atau tata kelola pembiayaan aja kali ya, karena yang lagi hangat kan kalau kita belajar pembiayaan pembangunan, kalian kan belajar bagaimana metode atau cara-cara pembayaran suatu pembangunan infrastruktur lah, satu infrastruktur itu kan nggak hanya mengandalkan APBD, APBN, nggak hanya gitu, tapi kan ada juga cara-cara bisnis atau build operate transfer, mungkin nggak pernah dengar BOT, itu kan lumayan rame gitu ya. Nah, tapi maksudnya bagaimana tata kelola pembiayaan ini bisa lebih baik. Nah, di Indonesia sekarang lagi hangat kan APBN digunakan untuk KCIC, kereta cepat. Nah, itu kan lumayan membebankan. Makanya tantangan kita sebagai orang PWK Daimler ke depannya adalah bagaimana membuat perencanaan pembangunan suatu infrastruktur itu dengan metode-metode penyediaan biaya sumber-sumber dana, sumber biaya yang lebih meringankan pemerintah kan seringan mungkin pemerintah ngeluarin tapi barangnya ada. Nah, itulah tantangan kita juga, dan itu lagi hangat kan. Harusnya bisa kita ke depannya bisa melihat itu sebagai salah satu concern kita juga sebagai orang PWK nih, bagaimana pembiayaan ini bisa mengingatkan pemerintah tapi tetap ada dengan kondisi yang bagus gitu. Berarti tantangan lagi ya Pak, tantangan lagi. Apalagi bisa tantangan banyak. Apalagi harus memberikan insight lagi ke mahasiswa yang punya pikiran berbeda-beda dan cara penangkapan yang berbeda-beda kan. Oke. Kalau tadi udah bahas isu strategis dari ibumu gimana? Kalau saya apa ya, mungkin bagaimana perencanaan yang ada itu maksudnya nggak hanya jadi rencana aja gitu ya, nggak hanya menjadi laporan tebal di kantor-kantor, terus ada yang namanya juga berkelanjutan ya, apalagi sekarang dunia ini concern banget sama sesuatu yang berkelanjutan dan equality atau setara untuk semua orang. Jadi bagaimana kesenjangan itu mau dikurangi tapi dari segi kekotaannya gitu, pembangunannya, dan itu masih suatu tantangan sih ya, karena apalagi dengan indeks ekonomi, terus tadi juga yang dibahas Pak Hairi, kebutuhan kota-kota itu banyak ya, tapi pendanaan kita masih sedikit gitu. Makanya mungkin memang sekarang sih tantangannya banyak di fiskalnya. Jadi bagaimana kota atau kabupaten itu bisa mandiri tanpa bergantung sama APBN. Makanya kan mulai juga teman-teman pelajari ada yang namanya public private partnership mungkin, atau mulai ada yang namanya skema land value capture kayak gitu-gitu. Jadi memang kita itu khususnya di Indonesia ya, kita nggak bisa menutup mata
dari perkembangan perencanaan yang di dunia. Walaupun kan kiblat-kiblatnya berbeda-beda ya, kayak kiblat perencanaan ke Amerika dan kiblat perencanaan yang kemana-kemana gitu kan. Nah terkhusus lagi kita itu punya sistem perencanaan kita sendiri dan dokumen-dokumen penataan ruang itu semakin bertambah kan. Kayak mulai sekarang ada lagi yang namanya RP2KP. RP2KP itu bagian dari RPJMD. Kemudian mulai lagi ada kemarin digaungkan master plan ini wajib setiap kota memiliki master plan. Bahkan RDTR aja kita belum selesai. Ada lagi master plan, kawasan-kawasan dan lain-lain. Jadi itu masih sesuatu tantangan sih. Bukan cuma tantangan pemerintah tapi bagi calon-calon planner. Kalian inilah calon plannernya. Nah, jujur sekarang kita juga studio mengalami tantangan yang sama mengenai dokumen-dokumen ini. Iya, ya, itu. jujur sulit memang. Oke, lanjut silakan. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih guys, dari pengalaman dan sampai akhirnya ke topik berat ini mengenai isu tata ruang di Indonesia. Nah, sekarang kita mau ada sesi games. Nah, sesi games ini namanya wrong answer only Bu Pak. Jadi iya, jadi kita sering banget lewat di FVP TikTok ya. Jadi harusnya kalau ada yang games ini harusnya sudah tahu ya. Kalau salah adalah betul. Ya, jadi Kalau salah adalah betul. iya, Kalau jadi gimana salah betul. Kayak pernah lewat kan. Oke, kayak pernah lewat nih. ini lewat. Jadi misalnya kita kasih contoh nih. Misalnya. Gimana nih? Citra, dan kita nanti akan kasih waktu Ibu sama Bapak 3 detik untuk menjawab pertanyaan itu. 3 detik. Tidak. Tapi jawabannya sembarang aja. Oke, Citra makan pakai apa? 1, 2, 3. Kaki. Oh, Nah, harus salah pokoknya. Iya, ini harus salah tapi harus dalam Masuk 3 detik. akal. Oh, Iya. gitu. Nggak harus masuk akal kan salah kan? Iya, itu salah. Tapi kan Susah lagi. Tapi kan Ibu dan Bapak kan terbiasa untuk masuk akal ya. Oke, terbiasa tidak masuk akal. Salahkan semuanya. Oke, bisa. Oke. Kita lihat nih guys, gimana itu di games itu. Oke. Kira-kira poinnya ada poinnya? Ya, ini ada hukumannya kak atau apa ya? Takut nih kalau kasih ya. Oh, oke. Gak kalah ya. Yang pertama makan dulu semuanya. Silakan. Oke, Oke, oke. sih habisin sih. Dari yang betul. Oke. 1, 2, 3 loh dia. Iya. Siapa yang jawab? Ganti-gantian atau barengan? Boleh. Gimana dulu kalau mau ganti-ganti boleh? Enggak ada. Ya. Karena kalian berdua pertanyaannya ganti-gantian kan? Iya. Cita itu yang bacamu gitu. Oke. Nah, iya. Oke. Kita mulai gamesnya. Oke. Pertanyaan pertama. Manusia jalan pakai apa? 1, 2, 3. Ini susah ya, emang dosennya kayaknya kompetitif banget. Ketiga tuh iya. Kalau saya gitu kan. Sampai 3 dulu. Iya. Oh, ini Oh, saya jawab ya, habis baru jawab. Iya. Oh, Dia ada sorry, sama sorry. berpikir. Oke. Tadi latihan. Pertama ya, harus bisa dimaafkan ya. Ya ini harus rebutan ke jawabnya atau gimana nih? Iya, saya udah angkat tangan tuh. Oh gitu. Langsung jawab aja ya biar seru. Iya. Atau gimana? Tetap 1, 2, 3 ya. Kita 1 dan 3 silakan jawab. Oh, oke, Apapun yang siap. ada di pikiran Bapak Ibu Oke. mau berbeda nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Ini berarti yang benar ya teman-teman. Tadi latihan ya. Tadi latihan. Ucong guys. Udah siap? Siap. Oke. Pertanyaannya adalah lampu merah artinya apa? 1, 2, 3. Kasih lompat. Asik. Yang di luar mulai tahu banget dia lagi sembarang. Tolong. Itu dia ada yang kecelakaan kayaknya. Kejedot. Sampai merah itu bukannya. Kayaknya karena kita nggak biasa aja ya. Iya. Jawabannya sembarang Ini juga. saya kan. Iya kan? Ditutup benar saya tuh ditutup saya. Mungkin karena kita kurang buka lagi. Sebenarnya kita asli Iya, juga. asli. Oke. Oke. Lanjut ya. Siapa yang menang tadi? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada yang penting. Oh, yang penting jawab aja ya? Lagi apa namanya seru? Lagi Seri. Oh, lagi Iya. seru. Oke. Oke. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini berhubungan dengan bahasa. Bahasa. Yes. Dikasih hati minta apa? 1, 2, 3. Donat. Donat. Tinggal satu gitu.
jalan terbuat dari apa? Bambu. Padahal itu Oh iya, sorry. Sabar dong, Sorry. sabar. Tapi hal bagusnya Jiwa-jiwa kompetitif. Ibu masih mikir apa maksudnya? Jalan, kamu jalan atau jalan itu tadi? Jalan. Oh jalan. Jadi kalau saya dipikirin nggak sih pertanyaan. Jadi kalau udah mikir jawabannya gitu. Mana sih kamu? Oh ada bambu di bawah. Nggak bisa, nggak mikir lagi. Oke. Bedanya kita dan dosen ya. Mereka Nggak mikir. harus mikir. Lagi ya. Sorry, jadi saya tadi langsung begitu Satu, ke dua, tiga, tiga ya. 1, 2, 3 Pak. Sabar. Kenapa? Sabar. Oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Air warnanya apa? Satu. Bagaimana sih? Gak apa-apa dong, kita kasih keputusan. Kita harus memutar ya. Tapi jawabannya tidak wrong answer kan? Air ada yang coklat. Itu jawabannya benar. Iya benar. Sesi games tadi itu merupakan sesi terakhir kita teman-teman. Nah nggak terasa banget kan udah banyak banget topik menarik dan sesi asik tadi yang udah kita lakukan bersama Pak Haide dan Bu Umu di sini. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan penutup ya Bu Pak. Dari perjalanan akademik tadi menurut Ibu apa sih kasih kita kayak apa ya? Petunjuk sedikit skill apa sih yang harus kita punya untuk jadi planner yang kece badai Apalagi kan dengan minat dan bidang yang berbeda-beda nih, pasti juga teman-teman yang teman-teman Kasta Polis juga pasti yang sekarang sedang menata kehidupannya mau kemana kan bisa mendapat insight baru. Oke. Gimana Ibu skill ya? Skill. Oke. Dari saya dulu mungkin ya Bu ya. Jadi kalau dari saya sebetulnya skill yang paling utama untuk mahasiswa atau lulusan S1 lah ya, lulusan S1 kita sebagai perencana olahraga atau planner ya. Yang paling sederhana adalah kalau nggak bisa peta, pertama satu peta udah pasti harus bisa karena memang sangat dibutuhkan gitu setelah kalian lulus itu. Ada yang bisa peta nggak di sini nggak? Itu yang muncul pertanyaan-pertanyaan kalau di grup alumni kadang-kadang seperti itu ya. Iya. Ada yang bisa peta nggak di sini? Ada yang bisa bantu memetakan ini nggak? Yang kedua, setidaknya dan ini seharusnya semua mahasiswa PK itu bisa yaitu menyusun laporan. Menyusun laporan itu sebetulnya yang sudah sering kalian lakukan, kita lakukan ketika studio, ketika bahkan tugas akhir itu kan mau banget kita harus bisa menyusun laporan itu sendiri gitu. Dan kita orang PK dasarnya, apalagi kita baru-baru lulus itu paling gampang kita bisa menguasai itu gitu. Nah, mungkin bedanya kalau yang bisa laporan itu nggak terlalu dikenali kan ya, karena kan mikirnya semua orang juga bisa kok, ini semua lulusan PK juga bisa kok ini laporan, tapi adanya ketika ditanya bisa nggak sih laporan, ya bisa gitu. Jadi skill dasar itu tadi bisa bikin peta setidaknya. Kemudian yang kedua adalah nyusun laporan. Nah itu udah sangat bisa membantu kita orang-orang PK baru lulus itu untuk terjun di dunia kerja. Tapi kalau memang mau lebih expert lagi maka ambil satu bidang, khususnya kalau mungkin biar gampang ya tugas akhir teman-teman kalian coba didalami saja, juga nanti hubungannya apa nanti di tempat kerja itu bisa jadi kalau misalnya ada kebutuhan atau apa sih kerja oprek sih open job ya biasanya bahasanya kerja itu di bidang misalnya di bidang transportasi lah itu tadi misalnya. Berarti kan dinas perhubungan nih salah satunya kalau dinas, nah itu nanti dia cari yang punya pengalaman pernah menyusun apa ya penyediaan transportasi publik misalnya. Nah itu kalau kalian sudah punya pengalaman untuk di tugas akhir itu bisa jadi dasar untuk kalian apa ya nilai jual kalian gitu. Jadi iya betul nilai jual ya jadi bisa nilai kalian bahwa memang saya pernah kok nyusun penyediaan transportasi publik nih ketika tugas akhir, itu juga bisa jadi salah satu yang dilihat gitu sama pencari kerja, penyedia kerja. Kemudian gitu ya kalau skill dasar tadi setidaknya juga itu bisa peta, nyusun laporan. Untuk sedikit lebih advance tadi ya, perdalam yang dari bidang minat kalian, karena itu bisa jadi ini kalian apa namanya dasar skill yang kalian bisa jual itu sebenarnya. Ini gue banget nih.
gitu. Personal branding. Personal branding. Kita personal branding. Lalu berikutnya apa? Nah, harusnya mulai dari sekarang atau sekarang semester berapa sih? Semester 4 ya. Ya mungkin semester 6 itu kan udah mulai harus memikirkan proposal juga kan ya. Nah, di semester 6 itu setidaknya kalian tuh juga udah mulai merencanakan kira-kira harus kerja di mana atau di bidang apa. Nah, itu jadi bisa kalian cicil dari apa yang paling gampang. Kalian bisa cicil skill belajar ikut pelatihan kalau misalnya ada yang gratis, bagus banget yang ada ini sertifikatnya. Karena itu nanti akan jadi CV-nya kalian tuh kalian jual gitu. Jadi kan nanti si rekruter ini kan HRD-nya di dalam bidang kita planner ini kan juga lihat pengalaman kalian itu gitu dan kalian bisa apa gitu. Nah, sama lah seperti orang kerja pada umumnya ya, tapi kita teman-teman tuh bisa saja coba pelajari tentang bagaimana cara menyusun atau analisa dengan GIS apa atau QGIS. Nah gitu-gitu biasanya kan banyak ya meskipun ada beberapa yang berbayar. Coba kalau misalnya kalian mau bermodal dikit nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau cari yang gratisan ya berarti harus sabar-sabar aja cari yang karena itu nanti jadi nilai jual kalian di CV gitu. Bootcamp gitu. Bootcamp betul ya. Mungkin itu kali ya, apa lagi ya Bu ya? Silakan Tadi Pak Hairi ngebahas hard skill ya. Iya, hard skill sekali nih. Nah, mungkin saya lebih ke soft skillnya ya teman-teman. Jadi satu apa bergaul ya. Iya, itu kalau Kita kutip dari dosen senior kita. Untuk kalian bergaul apa ya, buka komunikasi dengan senior kalian ya, kayak kalau ada acara mulailah undang ikannya gitu kan. Ngobrol-ngobrol kalian itu banyak loh senior kalian yang hebat-hebat ya. Ada yang kerja sama Jica ya, si Rio, terus ada yang kerja di Sitis di konsultannya Pak Andi, mantan ketua IAP, ada Kak Rachel, kalian mungkin kenal, ada beberapa lah. Nah, karena mereka itu yang akan membuka jalan buat kalian kan ada-adanya. Selain itu juga dengan bergaul kalian nggak apa ya, jangan jadi sosok yang aku cuma mau sama circle aja, jangan. Karena di setelah lulus bahkan even sebelum lulus itu kemungkinan teman kalian ada yang selesai lebih duluan gitu kan. Nah, kalian akan butuh bantuan teman-teman yang lain, nggak tahu nih entah dari teman yang mana yang yang mengulurkan tangannya gitu. Jadi, kemudian apalagi ya public speaking juga ya. Public speaking teman-teman mulai diasah, jangan sampai saya sering banget ya di kelas kayak aku sih malu bicara, saya mau ngomong gitu. Saya juga orangnya nggak yang berani ngomong ya, cuman menurut saya ketika kesempatan itu datang nggak bisa kita tolak gitu. Harus ada something yang men-challenge diri sendiri. Nah jadi tadi bergaul, terus public speakingnya diasah, kemudian apa lagi ya tentang soft skill. Mungkin adaptasi ya teman-teman jangan terlalu nyaman di zonanya. Misalnya nih kayak aku udah tahu nih susun laporan, maunya susun laporan aja, nggak mau belajar yang lain. Sedangkan mungkin nanti kesempatan yang datang ke teman-teman bisa jadi ada nggak di situ surveyor gitu kan, atau mungkin bukan pekerjaan sebagai drafter tapi ada nggak di situ yang bisa mengerjakan peta kayak gitu. Iya, ada skill-skill lain ya yang harus jadi. Tapi kan skill itu bisa kita dapat kalau keinginan diri sendiri dulu nih yang ada gitu kan. Jadi menurut saya bukan cuma hard skill sih, jadi soft skill juga. Komunikasi itu kan salah satu soft skill ya. Jadi teman-teman, ibu saya introvert banget, saya juga introvert banget. Tapi emang seiring jalannya waktu tuh mau nggak mau memang kita harus membuka hal-hal yang kayak gitu untuk kepentingan diri sendiri. Itu sih. Sudah menjadi tuntutan apalagi mahasiswa PWK kayak Nah tadi itu sekaligus pesan juga ya Bu Pak untuk calon planner di masa depan. Nah nggak terasa ini sudah menjadi sesi pengunjung kita. Nah sebelum kita tutup kita ada sedikit hadiah kecil-kecilan untuk Ibu serta Bapak. Waduh, Apa nih? hadiah apa nih? Kecil. Surprise! Ibu atau kita sendiri Bapak Ibu. Mana sih fokusnya diambil dari mana? Terima Ini adalah merchandise
khasnya Kastapolis. Oke. Ini Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera. Oh, iya, boleh. Di mana nih kameranya? Banyak banget. Ini kameranya Yang di yang mana? tengah Yang boleh. tengah boleh. Ini foto saya dari web ya sepertinya ya. Alivia dapat dari mana? Via dapat dari mana? Ya, sepertinya ya. Oke. Oke. Yang pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. saya dan Ibu sudah menyempatkan waktunya yang sibuk banget ini untuk podcast bersama kita. Oke. Dan semoga juga setelah kita berbincang-bincang mengenai pengalaman, tantangan dan juga semuanya tentang perencanaan wilayah ini bisa memberikan wawasan, inspirasi, terus juga motivasi nih buat teman-teman Benar. semuanya. Terutama teman-teman Kastapolis, jangan lupa untuk mencatat semua nih, apalagi buat kalian yang kayak, aduh nanti mau jadi apa ya? Mungkin dari bapak sama ibu nih bisa membuka pikiran kalian ke depannya. Karena pas sekalian itu pasti yang di rumah masih pada ragu juga kan. Iya. Termasuk kita ya. Iya. Yang masih ngawal teman. Oke. Nah, oke, terima kasih. Aku juga mau terima kasih kepada teman-teman yang udah setia nonton Kastapolis sampai saat ini. Saya Nanda Deswita Alivia, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota angkatan 2024. Dan saya Citra Amanda Arafa, mahasiswi PWK angkatan 2024. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Kastapolis selanjutnya. Nah, kita slogan Kastapolis sekali lagi kali ya, Ibu. Oke, boleh. Satu lagi. Selanjutnya teman-teman. Apa tadi ya? Oke, podcastnya. Teman-teman di rumah juga boleh ikut slogan ya. Kastapolis, podcastnya